Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang bahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali majlis kita mengambil faedah dari penjelasan para ulama kita terkait dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah kepadanya, berharap mendapatkan penerimaan yang penuh darinya, sebagaimana yang dia tetapkan dalam kitabnya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Dan kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, penjelasan gamblang tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama penjelasan beliau tentang hal-hal yang terkait dengan salat Jumat. Berikutnya kita sampai pada halaman yang ke-158, itu poin yang ke-6, adabul Jum'ati, adab-adab dalam melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu kepada kita, bukan hanya fokus pada ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi juga yang terkait dengannya dari cara pelaksanaan dan hasil yang diinginkan dari ibadah. Cara pelaksanaan itu adab, dan hasilnya adalah kemuliaan akhlak. Yang dimaksud dengan adab adalah aturan-aturan yang terkait dengan ucapan dan perbuatan agar menjadi baik dan diridhai oleh Allah. Ini disebut dengan adab. Adab adalah aturan-aturan terkait dengan ucapan dan perbuatan agar menjadi baik dan diridhai oleh Allah. Oleh karena apabila kita cermati, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak satu kegiatan pun yang dilakukan oleh umatnya melainkan beliau ajarkan adabnya. Dari mulai adab tidur, bangun tidur, adab makan, adab masuk WC, adab masuk keluar rumah, adab naik kendaraan, adab masuk masjid, dan semua kegiatan. Termasuk adab kepada sesama dalam bergaul. Adab anak kepada orang tua kepada anak, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada siapapun. Dan yang paling utama dari itu adalah adab hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sebuah ibadah atau suatu ibadah atau suatu kegiatan dalam kehidupan bahkan disertakan padanya adabnya, maka akan menjadi baiklah perbuatan tersebut. Dan baiknya suatu perbuatan akan menghasilkan apa yang
menjadikan hamba ini dinilai baik oleh Allah, kemudian dinilai baik oleh sesamanya. Apabila kita cermati, tidak satu ibadah pun yang Allah syariatkan melainkan sebagai sarana untuk mencapai hasil dari yang Allah inginkan, yang dengannya Allah ridha. Maka apabila kita ingin mengetahui kualitas ibadah kita, apapun mau sholat, mau siang, dan yang lainnya, ingin tahu kualitas ibadah kita, maka lihatlah hasilnya. Lihatlah hasilnya. Apa itu hasilnya? Akhlak yang mulia. Maka Allah Azza wa Jalla memuji Nabi-Nya SAW ketika apa yang beliau lakukan sebagai hamba Allah sampai pada maksud yang Allah inginkan, yaitu hasilnya, yaitu akhlak yang mulia. Allah firmankan di surat An-Najm, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan beliau menyampaikan kepada kita hikmah, maksud utama dari beliau diutus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah Jalla wa'ala, apabila kita cermati dalam Al-Quran, dan memang harus kita cermati ayat-ayat Al-Quran, sebagai contoh, wasiat Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu. Beliau berwasiat, Allah sampai abadikan wasiatnya di surat Luqman. Berwasiat pertama, agar tidak berbuat syirik. Berwasiat yang kedua, berbakti pada dua orang tua. Kemudian menegakkan salat, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mari kita lihat di akhir dari wasiat tersebut, disebutkan tentang bagaimana akhlak. Yaitu contohnya Allah firmankan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau buang wajahmu dari manusia dan janganlah engkau berjalan muka bumi dengan sombong. Hasil. Maka kita dapat di contohnya salat. Allah firmankan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Kita lihat siam. Siam Allah katakan surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita lihat zakat. Allah firmankan surat At-Taubah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar engkau menjadi suci dan bersih dari segala kekotoran. Kita lihat haji. Nabi kita SAW, raja'athu kawalathu ummuh. Dia pulang dari haji seperti dilahirkan oleh ibunya. Demikian. Sehingga kemuliaan akhlak yang ada pada kita ini menjadi hasil yang mencerminkan kadar ibadah kita, nilai ibadah kita. Sesemangat apapun, serajin apapun ibadah, kalau akhlaknya belum menjadi mulia, maka itulah keadaannya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang seorang wanita yang dia rajin salat malam dan rajin juga siam di siang hari, tapi lisannya tidak punya adab. Itu menyakiti tetangganya. Apa kata beliau? Ia finnar. Dia dalam api neraka. Tapi sebaliknya ketika ditanya seorang wanita yang salat malamnya sedikit, siamnya juga sedikit, tapi lisannya tidak menyakiti tetangganya, kata beliau, ia fil jannah. Ia dalam surga. Demikian. Sehingga perlu untuk kita memperhatikan adab-adab, khususnya dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan adab inilah akan menjadi baik sebuah ibadah, suatu ibadah. Dan akan mengantarkan kepada hasil yang Allah inginkan, yaitu husnul khuluq. Karena keutamaannya Nabi kita sabdakan SAW, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im wa innahu la dha'iful ibadah. Seorang hamba dengan akhlak mulianya, dia akan sampai di akhirat di surga derajatnya menyamai orang yang banyak salat dan banyak siam. Padahal ibadahnya lemah. Ibadahnya lemah yaitu terbatas hanya yang wajib.
Tapi ibadah itu menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan, maka meninggikan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita berharap dengan mengambil pelajaran dari apa yang dituliskan di sini, kita ambil faedahnya bersama, bisa mengantarkan kita kepada hal tersebut. Yang keenam kata beliau, adabul jum'ati. Adab-adab yang harus diperhatikan bagi seorang muslim dalam melaksanakan sholat Jumat atau pada hari Jumat. Pertama beliau katakan al-jumu'atu aidul mu'minin. Hari Jumat adalah hari Aid. Apa itu Aid? Aid adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang waktunya. Berulang waktunya. Maka hari Jumat hari Aid, yaitu hari raya. Karena berulang setiap pekan dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ketika hari Jumat adalah hari Aid, maka setiap kaum memiliki Aid. Likulli qaumin Aid. Wa hadza Aiduna. Itu Nabi SAW menyebutkan tentang Idul Fitr dan Idul Adha. Setiap kaum punya Aid. Dan inilah Aidnya kami. Aid, makna Aid itu adalah, yang saya sebutkan tadi, suatu kegiatan yang akan berulang waktunya. Maka ketika datang hari Aid, maka hari itu adalah hari diungkapkan semua sukacita hamba dalam pengagungan kepada penciptanya, kepada sembahannya. Sehingga diisi dengan berbagai macam ibadah. Oleh karena sangat dianjurkan ketika masuki hari Jumat, bahkan malam Jumat, diisi dengan berbagai macam zikir secara mutlak. Lebih khusus adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, bacaan-bacaan yang lain yang disyariatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ketika datang hari Jumat, maka dianjurkan menunjukkan pengagungannya kepada hari Aid. Apa itu? Dengan pakaian terbaik, pakaian yang indah, dan memakai wangi-wangian. Diawali dengan mandi lebih dahulu, dan sebagainya. Beliau katakan bahwa yaumun azimun khassallahu bihi hadhil ummah. Hari Aid ini, itu Jumat, hari yang mulia. Allah khususkan dengan hari itu untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita ini dimuliakan oleh Allah dengan dijadikan hari Jumat hari Aidnya kita. Yang Allah tidak berikan pada kaum terdahulu, Yahudi dan juga Nasrani. Maka di hari Aid itu ada keutamaan waktu. Beliau katakan wa fihi sa'atun tustajabu fiha da'awat. Di hari Jumat tersebut ada satu saat, satu waktu yang bila doa dikumandangkan oleh seorang hamba, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan permintaannya. Wasannu an yukra fi fajriha fi shalah bi suratai as-sajdah wal insan. Dan sangat dianjurkan atau disunahkan bagi para imam masjid ketika hari Jumat saat melaksanakan salat subuh untuk membaca dua surat yang mulia. Rakaat pertama dengan as-sajdah, rakaat kedua dengan al-insan. Sebagian ulama menjelaskan hikmah. Nabi kita SAW membiasakan membaca dua surat ini ketika subuh hari Jumat. Di antaranya Allah SWT pertama, di dua surat ini Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Memperkenalkan siapa manusia. Diperkenalkan. Dari sejak tanah, kemudian air mani, kemudian diproses, lalu jadilah makhluk. Di dua surat ini. Sehingga agar manusia sadar siapa dirinya. Siapa dirinya. Yang kedua, dijelaskan tentang kematian. Bahwa manusia diciptakan di muka bumi berujung pada kematian. Maka apabila ingin mulia, maka hendaknya mengisi hidup di dunia ini sebelum kematian
dengan kemuliaan. Itu ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Dan bila tidak, maka kecelakaan. Yang ketiga, Allah menyebutkan tentang amal-amal di antara amal yang Allah inginkan. Di surat As-Sajdah contohnya, Allah menyebutkan tentang salat malam. Ya, sebutkan salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, mereka beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Di samping itu mereka juga memberikan sebagian yang kami rizkikan pada mereka kepada orang lain. Di surat Al-Insan pun demikian. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka di antara amal mereka itu yang menyebabkan mereka masuk surga adalah memberi makan orang lain dengan makanan yang mereka sukai. Lalu mengatakan, sesungguhnya kami tidaklah memberi makan kalian untuk mendapatkan ucapan terima kasih dan balasan dari kalian, tetapi ingin bisa melihat wajah Allah. Maka di sana petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, amal apa yang sangat Allah sukai dan untuk apa tujuan dari beramal itu. Kemudian Allah juga jelaskan tentang nikmat surga di surat As-Sajdah, juga di surat Al-Insan. Allah jelaskan juga tentang azab api neraka dan di antara sebabnya sebagai penjelasan pada manusia, mengingatkan. Karena apabila kita sholat, sangat dianjurkan apabila kita sholat, kemudian ada imam kita membaca ayat atau membaca surat, hendaklah kita setelah itu selesai zikir, selesai sholat sunnah, saya ingin tahu apa yang dibaca oleh imam saya setelah Al-Fatihah. Ada pelajaran apa di sana? Contohnya yang baru dibaca tadi. Ada pelajaran apa di sana? Demikian. Sehingga kita selain kita sholat jamaah, kita juga mendapatkan ilmu. Lebih khusus lagi apabila ternyata imam kita ini mengerti tentang petunjuk Nabi SAW dalam pelaksanaan sholat. Contohnya di sholat subuh pada hari Jumat tadi. Apa hikmahnya? Karena kita belajar ilmu, kita ibadah itu untuk mendapatkan hikmah. Bukan sekedar mengumpulkan ilmu, bukan sekedar memperbanyak amal, bukan. Mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan atau pelajaran yang menghantarkan kita kepada ridha Allah. Itu hikmah. Jadi dari yang kita dapatkan, dari yang kita amalkan, kita mencari tahu apa yang bisa saya dapatkan lebih dari ini untuk bisa mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba ketika dia berbuat sesuatu, khususnya mempelajari ilmu, lalu mencari tahu hikmah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia dapat, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Allah firmankan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke 269. Allah firmankan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang diinginkan saja, tidak semua orang. Bahkan tidak semua orang yang belajar ilmu dapat hikmah, tidak. Dipilih oleh Allah. Contohnya yang tadi kita sebutkan, Luqman Al-Hakim. Beliau seorang budak, dimiliki oleh orang lain. Tapi Allah inginkan dia mendapatkan hikmah, Allah beri. Majikannya tidak. Namanya dibaca sampai hari kiamat. Menjadi pelajaran apa yang dia ucapkan. Allah angkat jadi wahyu di antara wahyu Allah SWT. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah,
maka diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan kita apabila mendapati ada orang bisa menyampaikan hikmah, bisa berbuat hikmah, itu kita ambil. Kita ambil, kita contoh. Karena kata Nabi SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Fa'aina wajada fahu ahaqqu biha. Hikmah ini sudah luput dari orang beriman. Orang beriman sudah mulai meninggalkan hikmah. Kalau hikmahnya hilang bagaimana? Hawa nafsu yang terjadi. Menyikapi sesuatu dengan hawa nafsu, dengan emosi. Maka dimanapun dia mendapati, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya kembali. Contoh barangkali. Kita sedang buru-buru, ya, naik motor atau naik mobil, lalu di depan kita ada orang naik sepeda motor santai di tengah-tengah. Bagaimana? Klakson dengan keras? Atau ditabrak? Atau bagaimana? Nah, ini hikmah. Kalau kita klakson, dia terkejut mungkin jatuh. Mungkin marah, terjadi permusuhan. Maka berarti hikmahnya diam. Kadang sebagian kita bagaimana? Tidak ada sabarnya, hawa nafsu pakainya. Itulah hikmahnya hilang. Dalam segala hal. Oleh karena kata Rasulullah juga di hadis yang lain, beliau sebutkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua jenis manusia. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah. Wa rajulun atallahu al-hikmata fahuwa ya'maluhu wa yu'allimuhu. Seseorang diberi harta, lalu dia belanjakan di jalan Allah sampai habis. Yang kedua, Allah berikan dia hikmah, dia amalkan hikmah itu dan diajarkan pada manusia. Hasad di sini bukan hasad tercela kata ulama. Itu tidak boleh kita ingin seperti orang lain kecuali dalam dua hal ini. Kecuali dalam dua hal ini. Baik, kita kembali. Jadi dari dalam dua surat yang dibaca tadi banyak hikmah. Maka Nabi SAW di antara sunnahnya membiasakan membaca surat tersebut. Namun karena kita banyak tidak paham, belum sampai pada kita sunnah, mungkin masih kurang cinta kita pada sunnah Nabi SAW, ketika salat subuh di masjid ini misalkan imamnya rakaat pertama baca Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surat apa ini? Oh, mungkin satu halaman. Satu halaman lewat. Panjang. Karena berisi 3 halaman. 30 ayat. Di lewat kedua, Al-Insan panjang lagi. Kemudian Jumat berikutnya imamnya fulan lagi. Bacanya itu lagi. Nah, kebanyakan kita tidak paham, panjang salatnya. Akhirnya bagaimana? Pergi. Nah, berarti di sini tidak ada motivasi untuk mencari tahu kenapa imam ini bacanya kalau hari Jumat subuh dua surat tersebut. Ketika kita mencari tahu dan mendapatkan pengetahuan, dapatlah hikmah. Oh, ini sunnah dari sunnah Nabi SAW. Setelah itu carilah pelajarannya. Sehingga kita ketika setiap kali mendengarkan sesuatu itu dibaca, dapat pelajaran dari Allah, diingatkan. Agar dari Jumat ini hidupnya hati-hati waspada. Jangan sampai lalai. Mengapa? Karena ternyata Nabi SAW menyebutkan juga bahwa tidaklah terjadi hari kiamat melainkan hari Jumat. Itu kan kiamat besar, hancuran semesta. Betul. Tapi bisa jadi itu kiamat kecil untuk kita. Belum lama kita mendapatkan berita gempa besar di mana itu? Sebelumnya. Di mana? Sebelum Maroko. Di Suriah. Dan Mesir, ya kan? Sekarang di Maroko. Bisa jadi seperti itu.
dan tidak ada yang aman. Sehingga ketika hari Jumat yang kita SAW sebutkan terjadi hari kiamat, kita sudah mempersiapkan diri. Ini hikmah namanya. Baik, beliau katakan dengan dua surat tadi dikatakan sunnah limuwadzabati sallallahu alaihi wasallam karena Nabi SAW melakukannya dengan muwadzabah. Apa itu muwadzabah? Terus menerus. Yang kedua kata beliau, Mustahabbu likulli man arada syuhudal jum'ati, dan sangat disukai bagi siapapun yang ingin menghadiri sholat Jumat di masjid, an yaktasira laha, untuk mandi lebih dahulu. Mandi apa di sini? Mandi junub. Hadis Nabi bisa menyebutkan man ghassala yawmal jum'ati ghaslal janabah. Sampai akhir hadis. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi apa itu? Mandi janabah. Mandi junub. Ini pernah kita dapatkan pelajarannya di Kitabul Miyah. Wa tanadzafu, dan juga untuk membersihkan diri. Apa itu? Menggunting kuku, mencukur kumis, jangan jenggot. Karena Nabi kita menunjukkan SAW, a'ful liha wa qasyu syawarib. Biarkan jenggot tumbuh dan cukurlah kumis-kumis kalian. Jangan dibalik. Nah, ciri orang yang kurang cintanya pada Nabi SAW adalah kurang memperhatikan wasiat beliau atau perintahnya dan tidak mengamalkannya. Ini harus kita cermati. Wa yalbasu min ahsani thiyabihi, atau wa yalbasa min ahsani thiyabihi, dan memakai baju yang terbaik. Jadi kita memiliki baju di rumah itu harus dipisah-pisah. Ini baju santai, ini baju tidur, ini baju olahraga, ini baju sehari-hari, ini baju ke kantor, ini baju khusus untuk hari Id. Hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ini. Tidak mesti harus baru, tidak harus. Namun karena menjadi budaya kita, kalau hari Id itu harus beli baju baru walaupun kita sudah berumur. Akhirnya lemari kita muat tidak isinya, Pak? Tidak muat. Yang lamanya tidak dikeluarkan. Seyogianya kalau kita membeli baju baru, yang lamanya kita keluarkan. Sehingga isi lemari tetap. Nah, ini juga khusus untuk yang bicara. Sehingga baju kita layak terus dan mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf. Ya. Allah firmankan tentang hal tersebut. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum, itu pakailah pakaian-pakaian kalian yang indah setiap kali kalian mendatangi masjid. Namun ketika adab-adab ini tidak kita perhatikan, tidak jarang dari sebagian kita, antara sholat, olahraga, apa lagi, tidur, itu tidak jauh beda. Ada sholat pakai kaos olahraga, ada sholat pakai kaos oblong. Betul, sah betul sholatnya. Menutup aurat itu menjadi syarat. Tapi lihatlah adab yang Allah ajarkan tadi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan. Nabi kita bersabda SAW, Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah dat yang indah menyukai keindahan. Seperti itu. Kemudian beliau katakan, wa tasawwak, dan bersiwak. Bersiwak di sini sebagaimana menyebutkan juga tidak mengapa dengan menggosok gigi. Tapi lebih afdal lagi selain menggosok gigi juga kita sediakan kayu siwak. Ini mohon maaf saya lupa membawa. Kayu siwak itu boleh dengan kayu apapun.
Dengan catatan, kata sebagian ulama, tidak melukai gusi atau lidah. Dan Nabi SAW memilih kayu untuk siwaknya dengan kayu dari pohon arok namanya. Ini pohon daerah sana, di Timur Tengah. Ya, mudah-mudahan sebagian jamaah ada yang dimudahkan untuk bisa umrah atau haji, sehingga bisa membeli di sana siwak. Biasanya ada yang masih segar diikat, ada yang sudah diproses dengan diberi wadah seperti ballpoint, macam-macam sekarang. Dan juga untuk bersiwak. Kapan bersiwak? Bersiwak yang dianjurkan ketika berwudu. Sebelum atau selesai berwudu. Ketika sholat, sebelum atau selesai sholat. Karena Nabi kita SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli wudu. Atau kama qala sallallahu. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Riwayat menyebutkan ma kulli shalah. Setiap melaksanakan sholat. Setiap melaksanakan sholat. Sangat dianjurkan. Apakah faedah siwak? Dan ini sudah diteliti oleh para ahlinya. Dan subhanallah memberikan faedah yang besar. Dan cukuplah Nabi SAW memberikan faedah itu, berita dari beliau bersumber dari wahyu. Apa kata beliau? As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirab. Siwak membuat mulut suci. Jadi kadang sebagian kita ada keluhan bau mulut, ya tidak? Ya kan? Bau mulut. Maka sering-sering bersiwak. Kalau sudah mulai hilang kadarnya, gunting lagi, majukan lagi. Sehingga aroma kayunya itu bisa menghilangkan bau mulut, dan bakteri penyebab bau mulut akan mati dengan zat yang terkandung dalam kayu arok tersebut. Karena kata Rasulullah, matharoh, mensucikan. Bukan membersihkan, tapi mensucikan. Ini yang pertama. Yang kedua nih yang terpenting, mardatun lirabb, diridhoi oleh Allah. Maka setiap perbuatan yang Allah ridha adalah kita kejar. Karena kita hidup ini untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka kejar. Kemudian beliau katakan, wa tatayyab, lalu memakai wangian khusus untuk laki-laki. Memakai wewangian. Sehingga kaum laki-laki harus memiliki wewangian. Mungkin bentuknya minyak wangi, mungkin bentuknya asap. Ya. Ada jenis-jenis kayu tertentu, kayu gaharu atau getahnya itu dibakar lalu asapnya dikelilingkan di pakaian. Wa yakhruja ilaiha masyan ghaira rakibin. Dan hendaknya pergi dari rumah ke masjid tempat salat Jumat dengan jalan kaki. Tidak dengan berkendaraan. Ini majelis yang lalu saya sebutkan. Karena disebutkan Nabi SAW, maknanya barang siapa mandi di rumah pada hari Jumat. Kemudian pergi menuju masjid untuk salat Jumat, lalu berjalan kaki. Maka dicatat baginya setiap langkahnya sholat dan siam selama setahun. Sholat dan siam selama setahun. Utama yang besar. Jadi dari rumah ke masjid jalan kaki. Ustadz, saya sholatnya di masjid yang jauh. Berarti berangkatnya lebih awal. Nanti ada keutamaan lagi. Kemudian beliau katakan, wa yubakkira fil khuruj ilaiha mastata'a. Dan sebisa mungkin ketika pergi menuju masjid untuk salat Jumat, lebih awal perginya. Lebih awal. Karena ada keutamaan yang disebutkan Nabi kita SAW, nanti akan dibacakan insya Allah hadisnya sesuai dengan apa yang dibawakan penulis Hafidh Ta'ala. Wa yadkhul al-masjid. Lalu langsung masuk ke masjid.
Kadang sebagian kita sudah datang yang mepet dengan pelaksanaan sholat Jumat, lalu duduk dulu di teras masjid, ngobrol dengan teman, sambil bawa makanan, bawa minuman. Khatib Jumat juga masih ngobrol. Khatib Jumat sudah menyampaikan khatibnya masih ngobrol. Masuknya ketika sudah iqamah. Ini masalah. Kita tidak sadar dengan perbuatan seperti itu menunjukkan hati yang keras. Seakan-akan kita tidak butuh kepada isi khutbah. Tidak butuh kepada pahala sholat Jumat. Betul Jumatnya sah dia kerjakan. Mengerjakannya. Tapi pahalanya belum tentu dia dapat. Oleh karenanya, hendaklah difahami fikih tentang pelaksanaan ibadah kita khususnya di sini sholat Jumat. Kemudian kata beliau masuk ke masjid. Nah tentunya masuk masjid sudah disebutkan majlis yang lalu. Jangan lupa zikirnya. Karena setiap kegiatan dicontohkan Nabi kita SAW ada zikir-zikir di sana. Zikir masuk masjid dibaca. Masuk dengan kaki kanan dulu. Kemudian mana yang kosong kita jumpai tempatnya, kita sholat di situ, lalu duduk di situ. Contohnya di masjid ini, kita masuk, ternyata masjid sudah rapat. Maka kita cari tempat kosong, lalu sholat di situ, duduk di situ. Ustadz, bagaimana kalau ternyata di depan ada yang kosong? Boleh saya maju? Silahkan. Tetapi jangan sampai kata beliau, wala yatakhatta riqaban nas. Jangan sampai melewati pundak-pundak manusia. Nah, jadi contohnya sekarang ini duduk berpencar. Nah, lewatlah tempat yang bisa dilewati dengan jalan kaki. Jangan sampai menepuk pundak orang. Permisi saya mau lewat. Nah, itu namanya yatakhatta riqaban nas. Melewati pundak-pundak manusia. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak ada. Mungkin ada yang sedang ngantuk, ya kan? Kita tepuk lewat, terbangun mengganggu. Ada yang sedang ngobrol dengan temannya, kita tepuk, mengganggu, memutus pembicaraan. Tidak ada. Maka ketika masuk masjid, cari tempat yang kosong yang mungkin bisa ditempati, lalu sholat sunnah di situ. Wala yu'dhihim, dan tidak mengganggu mereka. Wa yahrisa an yadnu minal imam mastata'a, sebisa mungkin lebih dekat pada imam. Karena sebagian kita betul duduknya di depan, tapi cari yang tersembunyi. Di sudut-sudut. Jangan. Sebisa mungkin dekat dengan imam. Karena ibadah sholat Jumat itu bukan hanya ada pada sholatnya, tapi juga ada pada khutbahnya, yang sudah kita sebutkan majlis yang lalu. Ditambah lagi ada faedah nasihat, ada faedah ilmu, ada faedah mengingatkan tentang iman, dan semacamnya. Apalagi kebanyakan masjid di tempat kita, mimbarnya bagaimana? Tertutup oleh tembok. Nah, kalau masjid kita ini termasuk lebar, ya. Apa namanya? Mihrabnya lebar, sehingga dari sudut sana atau situ lebih bisa melihat. Ya, syukur-syukur lebih ke tengah lagi. Atau lebih maju mimbarnya. Sehingga khotib dilihat oleh seluruh jamaah. Karena sunnah dalam salat Jumat itu, yang sudah kita lewati sebelumnya, bagi para makmum, ketika khotib naik mimbar, maka dia menghadap ke khotib semuanya. Meninggalkan semua kegiatan, fokus melihat khotib. Ya. Kemudian beliau katakan, "Usalli tahiyatal masjid wa ma qadara alaihi minan nawafil qabla khurujil imam." Dan hanya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan saat masuk masjid. Dan masjid adalah bangunan yang dibangun khusus untuk pelaksanaan salat 5 waktu yang di sana dikumandangkan azan. Maka ini masjid. Dan kalau kita masuk, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun imam sedang menyampaikan khutbahnya, kalau kita terlambat masuk masjid, tetap sholat dulu 2 rakaat.
Karena Nabi SAW menegur orang yang datang terlambat, dia sudah naik mimbar, lalu duduk ditegur untuk berdiri sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak sebelum imam naik mimbar. Berapa rakaat? Tidak ada batasan. Tidak ada batas. Maunya berapa silahkan. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, apabila ada kesempatan untuk bisa sujud, yaitu sholat, maka lakukan. Kalau ada kesempatan. Jangan mengada-ada sendiri. Seperti sekarang ini, banyak pertanyaan, Ustadz, boleh tidak kita sholat antara maghrib dengan isya, sholat sunnah mutlak, khususnya di hari Rabu terakhir bulan Safar kemarin. Saya bilang, saya baru mendengar. Belum tahu tentang hal tersebut. Dan tidak ada sholat mutlak antara maghrib dengan isya. Sholat sunnah mutlak itu yang tanpa batas hanya ada di 2 waktu. Yang pertama setelah sholat isya sampai terbit fajar. Dan yang kedua setelah terbit matahari sampai matahari berada di atas kepala. Baik. Kemudian imam. Kemudian menghadap kepada imam. Wayan situ lil khutbah. Lalu diam untuk mendengar khutbah. Wala yatakallam, dan tidak berbicara. Apa yang sebaiknya di sini? Ini kesimpulan dari hadis-hadis yang akan dibawakan. Insya Allah berikutnya, karena waktu kita terbatas, akan kita ambil file hadis-hadis yang dibawakan terkait dengan poin-poin tadi, sambil kita mengambil fikihnya insya Allah. Demikian apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah itu sama nanti. Kita masuk kota itu yang paling tenang. Iya, itu.